أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul masyhur bi fatanatihi wa amanatihi wa tablighihi wa sidqihi amma ba'du. Hadirin jamaah salat jemaah yang Allah muliakan rahimakumullah. Hari ini Jumat yang kedua kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang namanya bulan Ramadan. Yang bulan ini merupakan bulan pensucian rohani kita, bulan penyucian jiwa kita. Dan mulai 1 Syawal kemarin, sekarang kita memikul beban yang begitu berat. Bagaimana supaya kesucian itu dipertahankan dalam diri kita. Selama bulan Ramadan, Allah telah menyaksikan kita bangun di waktu dini hari dan mendengarkan suara istighfar kita. Alangkah malangnya jika setelah Ramadan Tuhan melihat kita tidur lelap, bahkan melewati waktu subuh seperti bangkai yang tak bergerak. Selama Ramadan pun bibir kita bergetar dengan zikir, dengan doa, dan juga melafadzkan kalam-kalam ilahi. Dan alangkah celakanya manakala kita gunakan bibir kita hari ini untuk menggunjing, untuk mengfitnah, untuk mencaci maki kaum muslimin. Selama sebulan kita juga melaparkan perut kita dari makanan dan minuman, bahkan makanan dan minuman itu lezat terasa dan posisinya adalah halal di siang hari. Relakah kita hari ini memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman yang haram? Setelah Ramadan kita juga akan diuji, apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus mensucikan diri, terus berzikir, dan terus tetap sholat dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita menjadi orang yang tetap mencintai dan mendahulukan dunia? Apakah kita termasuk orang yang dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasholla? Orang yang senantiasa terus mensucikan diri, berzikir, dan terus melaksanakan sholat. Atau juga yang dilukiskan seperti dalam Al-Quran, atau kita termasuk golongan yang tu'sirunal hayata dunya, orang yang senantiasa terus tiap saat, tiap waktu, tiap jam, tiap hari, tiap bulan itu kita terus memikirkan aliyah dunia. Kita teruskan mengudag dan mengejar dunia. Hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah, setelah sebulan lamanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, setelah kita mengurangi makan dan tidur untuk mentaati ketentuan dan petunjuk Allah, kita akan diuji sampai Ramadan yang akan datang. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang setia mengikuti ketentuan dan petunjuknya, sehingga sedikit demi sedikit kita naik ke makam yang lebih tinggi? Setapak demi setapak kita juga akan naik untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mulia. Ataukah ruhani kita yang indah dan tumbuh subur di bulan Ramadan itu dilukiskan dalam Al-Quran seperti al-mar'a, yaitu rerumputan yang hijau, atau akan berubah menjadi gusaan ahwa seperti sampah yang hitam? Hadirin sidang jemaah, memang bahwa telah menjadi fenomena umum jika Ramadan itu berlalu, maka ketaatan di dalam menjalankan ibadah dan aneka kebajikan menjadi turun melemah.
jumlah jemaah pun ketika sholat yang 5 waktu lumayan turun drastis. Kesemarakan orang-orang dalam berinfak juga akan berkurang. Kelembutan hati dan perilaku yang memancar di bulan Ramadan itu menjadi sirna. Itulah kadang-kadang yang terjadi. Padahal hadis sekalian, kesemuanya kebiasaan baik tersebut sebenarnya tidak seharusnya hanya terjadi di bulan Ramadan. Idealnya kebiasaan baik Ramadan itu mampu menghiasi 11 bulan di luar Ramadan. Karena perintah Allah untuk sholat berjamaah, berinfak dan berbuat kebajikan, serta bersikap lemah lembut dengan sesama manusia, itu adalah merupakan akhlak Islam sepanjang zaman. Bahkan semua perilaku kebajikan tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari seorang muslim, merupakan hamba terpilih dan contoh yang mudah dari manusia kepada makhluk sekelilingnya. Jika kita hadis sekalian diperdetil, paling tidak terdapat 4 kebiasaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa di siang hari. Yang kedua adalah sholat sunat di waktu malam hari. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran di sela-sela puasa dan sholat malam. Yang keempat adalah mensegerakan diri dalam perbuatan kebajikan. Keempat kebiasaan itu hadis sekalian, jika mampu didawamkan, jika mampu kita pertahankan di luar bulan Ramadan, diistiqomahkan, maka itu adalah akan menjadi akhlak muslim sepanjang zaman. Nanti kalau setelah melaksanakan Ramadan dia bekerja di menjadi birokrat di pekerjaan-pekerjaan yang umum, atau jadi pengusaha, akhlaknya itu akan senantiasa terpancar. Sifat tadi yang dilukiskan dalam Ramadan itu, akhlak yang mulia, sikap yang hebat, kemudian itu akan memancar dan akan menjadi sikap, akan mendarah daging di setiap muslim manakala itu adalah dilaksanakan dengan baik. Hadis sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat itu akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kalian merasa takut dan bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, maka apa yang namanya istiqomah dalam ibadah pasca Ramadan itu begitu penting bagi kita. Ada 3 hal yang memang kami catatkan dalam khutbah kali ini. Yang pertama adalah karena pelanggengan itu memerlukan kesungguhan, memerlukan ketekunan, dan juga memerlukan kesabaran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, di dalam melakukan sholat, Nabi Muhammad SAW itu menggemari untuk menunaikannya dengan langgeng, dengan dawam, sehingga bila kantuk menguasanya atau karena sakit hingga tidak dapat bangun malam, maka beliau melaksanakan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keistiqomahan yang panjang akan memberikan hasil yang besar dan luar biasa tanpa tersadari secara langsung oleh pelakunya, dan keistiqomahan tersebut tetap berpahala pada saat yang bersangkutan uzur atau sakit atau bepergian. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang ia lakukan ketika dia tidak bepergian atau dalam posisi yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga hadis sekalian, keistiqomahan itu menunjukkan kuatnya iman seseorang dan menjauhkan diri dari virus jenuh beramal. Nabi Muhammad bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah atau petunjuk Nabi, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut,
sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah hadirin sekalian, inilah pentingnya istiqomah atau ibadah di luar Ramadan, yang dengannya sesungguhnya setiap pribadi kita masing-masing itu adalah sedang menapaki jalan orang-orang yang saleh, yang akan membimbingnya pada penghapusan dosa-dosa dan juga akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul masyhur bi fatanatihi wa amanatihi wa tablighihi wa sidqihi amma ba'du. Hadirin jamaah salat jemaah yang Allah muliakan rahimakumullah. Catatan-catatan penting yang tadi dikemukakan bahwa kita perlu dan wajib menjaga keistiqomahan, menjaga amalan-amalan program-program Ramadan, sehingga kalau kita menjadi sosok yang mampu menjaga, melestarikan istiqomah dengan amalan Ramadan, maka kehidupan kita itu akan senang, kehidupan kita itu akan sukses, kehidupan kita juga akan beruntung. Dan terakhir hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW itu disuruh memperingatkan kita hambanya. Beliau bersabda, ada dua macam orang yang melakukan puasa. Yang pertama adalah yang mendapatkan ampunan Tuhan, dan yang kedua adalah yang mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, alangkah sedikitnya orang yang saum dan alangkah banyaknya orang yang hanya lapar saja. Hadirin sekalian, kita mesti introspeksi, kita bermuhasabah, apakah kita termasuk orang yang sedikit? Artinya orang yang sedikit itu adalah orang yang melaksanakan saum, ataukah kita hanya orang yang melaparkan perut saja? Ini perlu introspeksi diri. Maka kata Nabi Muhammad SAW, rogima'an purojulin, maka celakalah atau hinalah orang yang memang posisinya adalah idza jaa Ramadan fansalaho walam yughfar alaihi. Apabila datang kepada kita Ramadan, tapi Ramadan itu tidak menyisakan terhadap kita itu sebuah satu hal saja yang namanya ampunan terhadap kita. Dia berlalu begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa dalam diri kita dan tidak menyisakan apa-apa. Jawabannya hadirin sekalian, ini akan dibuktikan dalam perilaku kita. Apakah kita tadi termasuk kepada kedua golongan itu, yang salah satu dari dua golongan itu? Apakah kita termasuk orang yang saum atau yang sedikit? Ataukah kita termasuk orang yang hanya melaparkan perut saja? Maka jawabannya ada dalam diri kita. Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan perilaku kita sekarang, dengan perilaku, dengan sikap kita sekarang. Bila kita hari ini sangat hati-hati menjaga anggota badan kita dari asupan makanan dan minuman yang haram atau juga perilaku-perilaku maksiat, bila kita juga tetap ruku dan sujud di ujung malam ketika banyak orang tertidur pulas, bila kita juga sangat peka melihat penderitaan kaum fuqara, kaum du'afa, kaum masakin, maka insya Allah saum kita yang kemarin itu adalah kita termasuk orang yang sedikit atau termasuk orang yang melaksanakan saum. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang melaksanakan saum. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajibna tinabah. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.